Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab dari kabilah Al-Adawi Al-Qurashi, Quraisy. Wa huwa tsani khulafa'ir rasyidin. Umar ibn al-Khattab ini adalah khalifah Ar-Rasyidin yang kedua sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ahadul asyarah al-mubasysyarah bil jannah, dan salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga bighairi hisab. Di dalam sejarahnya antara lain disebutkan bahwa Umar ibn Khattab ini banyak mempunyai anak. Disebutkan ada Ubaidullah, ada Zaid al-Akbar, Zaid al-Asghar, Abdullah, Hafsah, Abdurrahman al-Akbar, Abu Syahmah, Abdurrahman al-Awsat, Abdurrahman al-Asghar, Asim, Iyad, Fatimah, dan Ruqayyah. Yang banyak meriwayatkan hadis anak beliau yang bernama Abdullah atau disebut dengan Ibnu Umar. Dan salah seorang daripada anak Sayyidina Umar, Hafsah radhiyallahu anha, adalah salah seorang dari ummahatil mukminin, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula di antara anak Sayyidina Umar ini yang sekaligus cucu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu Zaid al-Akbar dan Ruqayyah, karena ibunya itu Ummu Kulsum, istri dari Sayyidina Umar, putri daripada Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar ini dikunyahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Abu Hafs atau Abu Hafsin. Ini pun salah satu kunyah yang tidak nama anak, karena Umar tidak ada punya anak yang namanya Hafs, tapi dipanggil dengan Abah Hafs. Abu Hafs itu adalah panggilan seekor singa. Singa itu dipanggil dengan panggilan Abu Hafs. Yang memanggil Abu Hafs itu adalah Rasulullah SAW pada waktu perang Badar. Dan Rasulullah pula yang memberikan gelar kepada Sayyidina Umar dengan gelar Al-Faruq. Artinya Al-Fariq bainal haq wal batil, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu Sayyidina Umar. Maka Rasulullah pun memberi gelar Al-Faruq. Di dalam manaqib Sayyidina Umar lagi disebutkan bahwa banyak sekali saran pendapat Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain di situ tentang tawanan perang Badar. Rasulullah SAW minta pendapat kepada para sahabat. Ini perang Badar, kaum muslimin menang, banyak menawan tokoh-tokoh Quraisy yang ikut perang Badar itu. Lalu ujar Nabi, wahai sahabat, kita apakan tawanan ini? Apa kita bunuhi atau kita tebus supaya keluarganya menebus, atau macam apa? Nah, Sayyidina Umar memberikan saran kepada Rasulullah. Sayyidina Umar, kalau saran aku,
ini tawanan perang Badar adalah tokoh-tokoh Quraisy. Ini kalau ditebus nih oleh keluarganya, ini bulik kena ke Mekah, ini bisa menggerakkan perang lagi kina. Jadi baiknya dibunuh ya. Kemudian saran sahabat yang lain diantaranya Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, kita di Madinah hanya beberapa bulan dan kita memerlukan ekonomi yang kuat. Nah, lebih baiknya tawanan-tawanan ini ditebus oleh keluarganya supaya kita bisa dapat keuangan untuk kota Madinah ini. Dan pendapat Abu Bakar itu diterima oleh sahabat-sahabat lain. Rasulullah pun menerima yang terbanyak di antara saran-saran sahabat. Lalu akhirnya tawanan itu ditebus oleh keluarganya dengan emas, dengan perak, dikembalikan ke Mekah. Nah, ternyata sesudah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang bunyinya adalah bahwa Allah sebenarnya setuju dengan saran Sayyidina Umar itu, mestinya dibunuh. Dan terbukti pada waktu perang Uhud yang menggerakkan itu tokoh-tokoh tadi. Akhirnya perang Uhud dimenangkan oleh kaum musyrikin. Nah, itu salah satu di antara pendapat Sayyidina Umar tadi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat Sayyidina Umar tentang istri Rasulullah SAW. Dulunya istri-istri Nabi itu menerima tamu sahabat-sahabat. Lalu Sayyidina Umar memberi saran, wahai Rasul, sebaiknya istri engkau ini pakai hijab, pakai dinding. Kalau menerima tamu itu di belakang dinding, jangan langsung berhadapan. Karena yang datang ke rumah engkau ini ada orang baik, ada orang kada baik. Nah, sejak itu Allah pun menurunkan ayat menerima saran Umar itu. Akhirnya dibikinlah hijab supaya bini Nabi itu menerima tamu laki-laki di belakang hijab. Ada lagi saran Sayyidina Umar tentang orang munafik. Nah, orang munafik itu jadi Sayyidina Umar kalau mati Rasulullah kada usah ikut menyembelihkan. Nah, itu pun saran Umar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun dilarang oleh Allah untuk menyembahyangkan kalau ada di Madinah itu orang munafik yang mati. Orang munafik orang yang mengucap 2 kalimat syahadat tetapi hatinya masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena banyaknya pendapat-pendapat Sayyidina Umar ini yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab." Andai kata sesudahku ini ada masih nabi, niscaya Umar bin Khattab yang berhak menjadi nabi itu. Andai kata sesudahku ini ada lagi nabi, maka Umar bin Khattab ini yang berhak menjadi nabi. Nah, di antara anak Sayyidina Umar tadi ada yang namanya Asim itu ada punya anak perempuan namanya Laila. Laila anak Asim itu cucu oleh Sayyidina Umar. Laila itu kawin dengan laki-laki yang namanya Abdul Aziz. Lahir dari pasangan itu khalifah yang paling adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu.